I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Indra Kristiawan, NIM 682018-066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu tindakan yang tidak adil. Sebelum kita lebih jauh masuk, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologi bahasa, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tindakan adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak lebih dan tidak kurang, menurut porsinya masing-masing. Nah, untuk tindakan tidak adil, tentu saja kebalikan dari tindakan adil. Jika adil berarti kita tidak memihak sesuatu kubu atau orang, maka tindakan tidak adil yaitu tindakan kita memihak ke suatu kubu atau orang. Setelah kita memihak, biasanya kita akan memperlakukan kubu yang lain tidak sama dengan orang yang kita pihak. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri. Pasti sudah sering kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang melakukan tindakan tidak adil. Maka dari itu, saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan tidak adil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya orang yang tidak adil pasti suka membela suatu kubu dan tidak melihat permasalahan itu dari tengah. Yang kedua, biasanya orang yang sering bertindak tidak adil itu perkataannya penuh kebohongan. Lalu yang ketiga, dia tidak memberikan hak-hak kepada setiap orang secara adil. Lalu yang keempat, tindakan yang dilakukan biasanya tidak mencerminkan ajaran agama manapun. Saya akan beri contoh nyata di lingkungan sekitar kita, banyak sekali tindakan yang tidak adil. Saya ada 3 contoh di sini. Yang pertama, itu tindakan tidak adil yang ada di lingkungan kampus. Jadi saya memiliki cerita. Di beberapa semester yang lalu, saya pernah menjumpai kasus tindakan tidak adil di lingkungan kampus. Ada teman saya yang memiliki nilai jelek, lalu tidak aktif di kelas. Walaupun begitu, dia jarang membolos. Nah, ketika akhir semester tiba, sang dosen memasukkan nilai kesiasan. Di situ saya lihat, ternyata nilai teman saya yang tidak aktif ini, dia mendapatkan nilai A. Padahal jika saya lihat dari hasil tes, dia seharusnya dia tidak mampu mendapatkan nilai A. Nah, di situ terkadang ada beberapa teman saya yang mengeluh dan merasa ada ketidakadilan dalam pemberian nilai oleh sang dosen. Walaupun begitu, sebenarnya nama dosen ini sudah terkenal di lingkungan kampus bahwa dosen ini akan selalu memberi nilai A kepada siapapun yang mengambil kelas dia. Itu merupakan salah satu contoh tindakan tidak adil di lingkungan kampus. Lalu yang kedua, saya ada contoh tindakan tidak adil di dalam keluarga. Di sini cerita nyata waktu saya SMP, saya memiliki teman. Teman itu merupakan teman akrab saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Di sini dia sering diperlakukan tidak adil oleh ibunya sendiri. Jadi teman saya memiliki kakak yang sangat cerdas dan pintar. Sang kakak ini sering sekali memenangkan lomba dan mendapatkan berbagai prestasi. Hampir tiap hari, teman saya ini mendapat perlakuan tidak adil oleh sang ibu. Contohnya saja, sang ibu selalu menanyakan ke sang kakak ingin makan apa atau ingin membeli apa. Nah, sang adik tidak pernah diberi kesempatan untuk memilih makanan ataupun barang yang dia inginkan. Biasanya sang adik itu hanya makan dari keinginan sang kakak. Lalu untuk barang-barang pun sang adik biasanya hanya mendapatkan barang-barang dari bekas sang kakak. Lalu ada cerita yang sangat menarik, yaitu ketika pengambilan rapot. Di sini saya lihat ketika waktu SMP kelas 1 sampai kelas 3, sang ibu itu tidak pernah mengambilkan rapot sang adik ini.
Jadi yang mengambil rapot ternyata ayahnya. Padahal sang kakak rapotnya selalu diambil oleh si ibu. Kenapa begitu? Kata teman saya, ternyata sang ibu ini pernah bilang ke teman saya bahwa dia malu ketika mengambil rapot yang nilainya jelek. Nah, itu merupakan contoh tindakan tidak adil di lingkungan keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga, ada contoh di masyarakat sekitar. Nah, di sini karena saya dari Boyolali, tentu saja saya masih sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu. Jadi di RW saya itu tiap tahun diadakan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, ada sebuah keluarga, kita sebut saja keluarga A. Dia itu keluarga yang kurang cukup. Dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Nah, ketika hari raya Idul Adha datang, saya harus mengambil daging ke tempat pemotongan. Ketika saya mengambil daging dengan teman saya mendengar dari pengurus Idul Adha itu, dia berkata bahwa keluarga si A ini tidak usah diberi daging saja, karena keluarga si A ini tidak pernah menyumbang masjid dan jarang bersosialisasi dengan kita. Nah, di sini saya tahu alasannya kenapa si keluarga A ini jarang bersosialisasi. Yang pertama karena dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa keuangan keluarga ini memang rendah. Jadi dia harus bekerja dari pagi sampai malam. Lalu kenapa dia tidak pernah menyumbang? Ya tentu saja karena dia memiliki tingkat keuangan yang rendah. Tetapi dengan alasan yang sangat masuk akal seperti itu pun masih didiskriminasi oleh lingkungan masyarakat sekitar. Menurut saya itu merupakan diskriminasi yang sangat buruk sih. Sekarang kita akan masuk ke cara mengatasi tindakan yang tidak adil. Yang pertama, kita harus memperlakukan individu lain seperti kita ingin diperlakukan. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kedua, kita harus menempatkan diri sendiri di posisi individu yang lain. Yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang peka terhadap perasaan individu yang lain. Yang keempat, kita harus bersikap sopan santun kepada setiap individu lain. Yang kelima, kita harus memberikan pendapat hanya apabila diminta. Lalu yang keenam, kita harus selalu menghargai pendapat dari individu lain. Yang terakhir yaitu kita harus menanamkan sejak dini pemikiran bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Tidak peduli dia dari suku apa, ras apa, kekayaannya berapa, dia memiliki pangkat apa, tidak perlu peduli itu. Kita memiliki kedudukan yang sama. Jadi cukup sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian dan terima kasih.